Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Nia Violinta, ada Maura Irbania, ada Eka Fitria, ada Nadia Kasina, dan di slide berikutnya ada Yuyu Intan Mahdi dan Alvina Damayanti. Di sini kita akan membahas tentang tugas yang telah diberikan dosen kita. Ada 3 soal yang dikasih. Yang pertama itu jelaskan pengertian dan pengamatan lingkungan bagi perusahaan. Jadi menurut kawan-kawan sekalian itu ada nggak jawaban dari kalian gitu yang sekiranya pendapat kalian tuh benar gitu? Kalau menurut saya ya, Ya, Vina menurut saya Damayanti. itu, menurut saya pengamatan lingkungan atau environmental scanning itu sangat penting karena dengan pengamatan lingkungan atau environmental scanning ini, perusahaan akan mampu memahami perubahan lingkungan untuk menyesuaikan diri dalam persaingan yang akan datang. Selain itu, dengan pengamatan lingkungan juga, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman-ancaman yang akan datang di masa ke depannya. Untuk yang lain mungkin ada pendapat yang lain gitu. Kalau menurut pendapat saya, Ya, Maura. intinya pengamatan lingkungan atau environmental scanning bagi perusahaan yaitu dapat mengetahui perubahan kekuatan lingkungan sehingga mampu menempatkan diri dalam persaingan ke depannya dan merupakan suatu proses pengambilan keputusan, analisis, penguraian informasi, dan bagaimana organisasi menggunakan informasi eksternal perusahaan yang melibatkan sejumlah orang yang berada di perusahaan itu. Oke, untuk yang lain ada lagi kira-kira? Menurut saya, pentingnya pengamatan lingkungan itu adalah untuk meningkatkan kesadaran para manajer tentang kemampuan potensial yang berpengaruh penting pada lingkungan industri dan mengidentifikasi ada tidaknya peluang dan ancaman sekitar lingkungan. Oke, jadi dari kesimpulan yang udah didengar nih ya, mungkin dapat disimpulkan pengamatan itu penting bagi perusahaan untuk menempatkan diri dalam persaingan di masa yang akan datang, untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman juga, dan mampu mengembangkan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjangnya. Gimana, setuju nggak kira-kira? Kalau yang lain ada yang beda nggak? Kenapa? Setuju. Yang lain ada yang beda nggak? Maksudnya kan tadi cuma dari ke 4 orang gitu. Maksudnya tadi itu udah dirangkap tuh ya dari jawaban Maura, dari jawaban Eka, dari jawaban Vina. Kira-kira gitulah pengertiannya gitu. Kemampuannya tuh untuk dapat menempatkan diri dalam persaingan yang akan datang dan mengidentifikasi peluang juga serta ancamannya dan mengembangkan perencanaan-perencanaan jangka pendek dan jangka panjangnya. Kira-kira seperti itu kan? Ya, benar. Oke, untuk jawaban kedua mengenai faktor-faktor eksternal, itu siapa kira-kira yang punya jawaban nih, yang menunjukkan jawabannya gitu? Yuk, Atau Yuyu ada jawaban? katakan. Aku ada nih. Siapa? Katakan Nadia ya? jauh. Nadia dulu deh, Nadia dulu. Nadia katanya tadi ada. Faktor-faktor internal, yang satu ekonomi, Ya. kedua kekaitan dan sikap dan sosial, tiga politik, keempat teknologi, kelima ekologi. Ada lagi yang lain kira-kira? Yang lain kira-kira ada lagi? Atau Yuyu pengen nambahin? Dikatakan jauh, dikatakan faktor eksternal jauh itu karena faktor-faktor eksternal tersebut bersumber dari luar organisasi dan biasanya timbul terlepas dari situasi operasional yang pawai oleh perusahaan yang sehari akan tetapi mempunyai dampak pada proses manajerial dan operasional dalam perusahaan. Bisa juga. Itu yang dikatakan faktor eksternal jauh. Yang itu lain? Faktor eksternal jauhnya ya, pengertiannya gitu. Jadi faktor-faktor dari ekonomi itu sendiri apa?
Kalau menurut aku sendiri sih ya, kalau untuk yang ekonomi itu bisa nggak kayak naik turunnya perekonomian yang disebabkan inflasi, moneter, atau sistem neraca pembayaran dari suatu negara itu gimana? Iya, termasuk sih. Untuk Kan faktor semakin ekonomi. tinggi atau semakin banyaknya ekonomi kan semakin banyak juga permintaan. Iya gitu. Kayak yang dibilang Eka sih, menurut aku kalau untuk faktor ekonominya. Dengan semakin banyaknya permintaan sehingga perusahaan akan tetap mempertahankan eksistensinya ya kan di dalam Mm-mm. industri tersebut. Mm-mm. Ya. Terus ada lingkungan industrial juga kan? Iya kan? Kayak ada hambatan masuk, kekuatan pemasoknya, habis itu ancaman produk penggantinya, pesaing dari perusahaan-perusahaan lain, itu kan juga faktor eksternal mungkin ya dari Iya, iya. industri, dari lingkungan industrinya gitu kan. Ya. Terus menurut aku sendiri sih ada lingkungan global. Lingkungan global itu contohnya kultur bahasa, politik ekonomi gitu. Campuran dari pemerintah juga ada, kerjasama dan pembiayaan dari investor biasanya untuk faktor-faktor eksternal. Kira-kira menurut kalian benar apa enggak? Atau bisa dimasukkan ke salah satu faktor-faktor eksternal? Bisa sih. Karena kan lingkungan global termasuk eksternal ya, karena kan nggak dari perusahaannya langsung gitu kan. Kalau global itu kan kayak dari luar perusahaannya gitu kan. Ya kalau menurut saya sih faktor Ya, global itu memang termasuk memberi dampak eksistensi perusahaan karena untuk mempertahankan eksistensi perusahaan kita memerlukan bantuan tangan pemerintah juga, investasi juga gitu kan. iya, itu sih. Kalau Jadi, biasa sih memang faktor global itu dalam memberi dampak eksistensi perusahaan tersebut gitu. jadi berarti dapat disimpulkan faktor-faktor eksternal itu bisa dibagi jadi 3. Faktor yang pertama lingkungan umum yang kayak dijelasi sama Nadia tadi, kayak faktor ekonomi, perubahan iklim, habis itu kebijakan pemerintah gitu. Dan ada juga lingkungan industri yang kedua, seperti pemasoknya, ancamannya, ancaman pengganti, ancaman pesaing gitu. Dan yang terakhir kayak yang dibilang sama Alvina Damayanti, lingkungan global untuk siklus pembiayaan dan ikut campur tangan pemerintah gitu. Jadi faktornya cukup 3 itu aja kira-kira. Dan pengertian-pengertiannya. Dan ini juga udah kita tulis ya di pencarian kita dan kita tinggal satukan nantinya gitu kan. Oke. Atau ada yang mau ditambah atau cukup faktornya dari 3 itu dan pembagian sub-subnya? Cukup. Oke, terakhir pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga itu jelaskan faktor-faktor strategis di lingkungan industri. Siapa nih yang mau ngasih pendapatnya kira-kira? Ada? Atau Alvina Damayanti ada yang mau di inin? Nggak ada ya? Ya udah, tadi saya sempat nyari dan menurut pendapat saya sendiri, faktor-faktor strategi lingkungan yang menjadi daya saing itu ada beberapa, ada seperti ancaman pendatang baru, ada juga dari kekuatan pemasok, ada juga dari penawaran pembeli, ada juga ancaman produk penggantinya gitu. Dan sebagai contohnya bisa kita ambil itu air kemasan. Di Ya. air kemasan
industri ini banyak banget muncul di pasaran gitu kan, sehingga daya saingnya juga tentunya makin tinggi untuk setiap perusahaannya. Namun, ancaman dari pendatang baru atau bahkan nanti muncul lagi produk-produk pengganti yang bisa aja datang kayak bukan air mineral lagi, bukan air dalam kemasan lagi gitu, ada mungkin yang lebih inovatif gitu, itu mungkin ada. Dan persaingan untuk perebutan posisi itu bakal dilakuin melalui harganya mungkin, untuk iklannya, perkenalan kualitas produknya yang dilakukan perusahaan. Terus pasti muncul juga faktor kekuatan pembeli, di mana mereka bisa menuntut harga yang murah dan kualitasnya juga yang tinggi gitu. Itu pasti permintaan setiap pelanggan gitu ya. Dan ini menjadi faktor persaingan yang kuat, ini yang mendominasi untuk perusahaan industri sejenis yang tergabung dalam industri air mineral itu, air kemasan itu gitu. Itu menurut saya sih contohnya gitu, atau ada yang mau ditambahin gitu menurut pendapat kalian? Gimana? Itu perlu diperjelas nggak Eh, faktornya? yang di bagian mananya tuh yang mau diperjelas kira-kira? Ya kayak jelasan situ kan harus menjelaskan. Sedangkan Nia bilang tadi kan nggak ada penjelasannya, cuman disebutkan faktor-faktornya aja. Kan sebagian orang nggak tahu tuh maksud dari ancaman ini tuh gimana, maksud dari ancaman produk pengganti itu apa, kekuatan tawar-menawar itu apa, gitu. Kira-kira ada yang mau nambah? Jadi kalau menurut saya pribadi, dari pendatang baru itu maksudnya apabila pendatang baru itu dapat membahayakan perusahaan yang telah ada karena menghasilkan kapasitas produksi tambahan sehingga mengakibatkan turunnya penjualan ataupun laba dari perusahaan yang sudah ada gitu. Contohnya ya seperti yang dijelaskan oleh Nia tadi, air mineral. Contoh saya sebut dan tiba-tiba muncul pendatang baru yaitu mineral. Dengan adanya mineral maka produksi tambahan kapasitas produksi akan bertambah sehingga turunnya penjualan dan laba bagi perusahaan Aqua. Iya, bisa. Untuk kekuatan penawaran gitu, ada nggak yang mau menjelaskan lagi lebih? Kalau menurut saya, ya, pembeli atau pelanggan, kekuatan dari tawar-menawar pembeli atau pelanggan itu dapat diidentifikasi dari siapa, jumlah, kepentingan, dan tingkatannya. Para pembeli itu biasanya akan membeli barang dengan harga termurah yang dapat diperolehnya. Untuk mengurangi biayanya, biasanya pembeli meminta mutu yang lebih tinggi, pelayanan yang lebih baik, dan yang lebih penting harga yang lebih murah. Tindakan ini akan menyebabkan persaingan yang kuat di antara perusahaan yang ada dalam suatu industri yang sama. Biasanya kekuatan tawar-menawar pembeli meningkat jika terjadi situasi seperti pembeli membeli dalam jumlah besar. Dan produk yang dibeli adalah produk standar dan tidak terdiferensiasi. Itu menurut Maura dan Vina. Mungkin ada lagi yang lain. Dan kita udah fix ya. Untuk contoh mungkin air kemasan berarti ya. Untuk contoh kita ya. Iya, itu contoh yang lebih gampang, yang lebih sering kita jumpai di mana-mana. Iya. Dan yang kita gunakan sehari-hari. Ya benar juga itu. Jadi kira-kira kesimpulannya gimana nih? Dari nomor 3. Untuk nomor 3 ini kesimpulannya gimana? Jadi ada berapa faktor gitu. Kalau dari yang saya tangkap dari pembicaraan kita tadi yang udah dirangkum itu mungkin ada 5 ya, ada 5 faktor jadinya. Ya. Yang pertama itu ancaman pendatang baru. Benar kan? Yang kedua kekuatan penawaran pemasok. Benar? Iya.
Yang ketiga, kekuatan penawaran pembeli. Ya. Yang keempat, ancaman produk dan jasa pengganti. Dan yang terakhir, ancaman pesaing industri. Iya. Nah, kan ini ada 5 nih kan. Terus pendapatnya juga udah kita tunjukkan gitu kan. Dan kita juga udah tulis, udah kita cari sendiri-sendiri dan udah kita bahas, dan menurut yang lain juga itu udah benar. Jadi yang kelima ini yang bakal kita masukkan ke resume materi yang kita diskusikan ini nantinya. Kira-kira setuju? Setuju. Dan untuk contohnya tadi kita udah setuju air dalam kemasan ya. Seperti contoh Air mineral. air mineral dalam kemasan yang udah contohnya disebutkan tadi sama Alvina Damayanti antara Aqua dan Li Mineral gitu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya juga udah dijelaskan, dan itu juga bakal kita masukkan ke resume presentasi kita hari ini. Kira-kira udah cocok? Dan dari yang ketiga itu, kira-kira ada nggak sih yang mau ditambahkan lagi atau udah pas, udah bagus nih gitu? Gimana? Kalau saya pribadi sih tidak ada ya. Karena menurut saya memang 5 faktor-faktor inilah yang merupakan hal-hal yang paling dominan dalam industri. Dalam persaingan perusahaan ya. Oke, untuk Nadia juga udah ya, udah bisa menjawab 3 itu, udah apa yang kita diskusikan udah bisa menjawab 3 soal yang diberikan dosen ini ya. Ya. Kalau gitu kita tinggal nyusun ke Word aja hasil diskusinya. Saya udah nyatet juga, kalian juga pastinya udah ada catatannya. Itu nanti bakal kita susun dengan rapi. Oke, sekian ya untuk diskusinya hari ini. Selamat siang.